Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Dulu sebelum aku menjadi seorang sopir pribadi, aku pernah berpikir, apa sih enaknya menjadi sopir pribadi? Pada saat melihat sopir membukakan pintu bosnya, kala itu aku berpikir, kalau sopir itu tidak ubahnya seperti seorang pembantu juga, yang harus siap selalu membukakan pintu mobil, membawakan tasnya, dan lain-lain. Tetapi ternyata apa yang ada dalam pikiranku, itu salah besar guys. Setelah aku menjadi sopir pribadi, aku jadi tahu ternyata semuanya seperti sinetron guys. Seperti sinetron bagaimana? Ya karena ternyata kalau yang aku alami ini, kalau sedang di luar, aku memang harus tampak tunduk dan patuh. Tetapi kalau di rumah dan rumah, dalam keadaan sepi dan hanya berdua saja, dengan majikan perempuan aku berubah menjadi bak seorang majikan. Kok bisa? Ya dikarenakan ternyata majikan perempuanku itu sangat menyukai aku dan ternyata suaminya hanya mampu memberinya materi, tapi tidak dalam hal nafkah batin. Jadi terbukti nyata bahwa menjadi seorang sopir pribadi itu merupakan sebuah keberuntungan bagiku dan mungkin bagi semua sopir pribadi, hehehe. Biar tidak penasaran, yuk kita simak saja guys. Siapa tahu bisa jadi inspirasi kita semuanya. Jadi jangan kemana-mana dulu sebelum cerita yang aku tulis ini terbaca hingga selesai ya. Biar teman-teman tahu suka dan dukanya sopir. Sebenarnya semua orang itu di dalam memulai sebuah pekerjaan, tentu tujuan utamanya adalah mendapat penghasilan. Sama halnya aku pun juga demikian. Sehingga setelah mendapat pekerjaan sesuai dengan keahlianku, yaitu sopir, tentu saja aku berusaha semaksimal mungkin bekerja sebaik-baiknya, agar si bos merasa suka dan percaya denganku. Tetapi kalau pada akhirnya istri bosku menjadi isu keluar, dan dalam yah itu mah bonus besar namanya, hihihi. Dan ibarat kata, mana ada kucing dikasih ikan asin lari menjauh, yang pasti akan berlari dengan kencang mendekatkan. Sama seperti aku yang disuruh makan empal yang sangat lezat itu sebagai bonusku, tentulah aku tidak akan menyia-nyiakannya. Biasanya aku sering bepergian dengan bapak bosku itu untuk meninjau pabrik di wilayah lain, karena pabriknya memang ada banyak. Akan tetapi ada satu hal yang membuat aku betah bekerja di rumah bosku ini, yaitu karena istrinya yang beliau nikahi 20 tahun lalu. Panggilannya di rumah Marlena, kalau aku suka memanggilnya dengan Bu Lena. Bu Lena orangnya cantik, putih bersih, badan proporsional, dengan tinggi sekitar 168 cm dan dihiasi oleh sebuah alat kreatif yang berukuran 34B. Bu Lena sangatlah menawan untuk ukuran umur beliau yang sudah menginjak 45 tahun, membuat aku tidak percaya kalau beliau sudah berumur segitu. Karena seringnya aku bertemu, itulah membuat aku tidak canggung lagi, dan memang aku dan keluarga bosku menjadi akrab. Terkadang aku bawa istriku untuk ikut ke rumah itu. Istriku dan Bu Lena pun akrab sekali. Mereka menjadi sering bepergian untuk sekedar ngopi atau shopping. Tentunya Bu Lena iya yang membayarkan semua itu. Bagiku tidak masalah, malah untung karena uang jajan istriku dapat ditabung. Lumayan buat nambah-nambah simpanan. Semakin lama aku bekerja di rumah itu, dan karena baiknya bosku itu, lama-lama aku jadi punya keinginan tersendiri terhadap Bu Lena,
Aku memang sangat suka terhadap wanita yang jauh lebih tua dariku. Adakah pembaca yang mempunyai keanehan yang sama denganku ini? Lebih suka dengan daun-daun yang sudah agak tua, hehehe. Apalagi Bu Lena memang selalu mengenakan pakaian yang santai setiap di rumah, hanya dengan celana dan juga tank top. Alasannya kota metropolitan ini panas, tidak seperti di kampungnya sana. Setiap aku sedang duduk santai, menunggu perintah dari bosku, Bu Lena selalu membawakan minuman untuk aku. Entah kenapa, padahal kan di rumah itu ada 3 orang pembantu rumah tangga. Setiap kali Bu Lena menyuguhkan minuman, ketika dia meletakkan cangkir minuman di meja, selalu saja mataku tidak pernah lepas dari sesuatu yang sangat indah yang selalu menyeruak keluar. Dengan sesuatu yang indah, itu lelaki mana yang tidak tertarik dan pasti langsung berkeinginan sama denganku. Ingin bisa mencicipinya dan keinginan itu selalu aku pendam. Karena jangankan untuk memilikinya, sekedar untuk mencicipinya pun aku tidak akan mungkin bisa. Karena notabene dia adalah istri dari bosku, atasanku, orang yang menggajiku. Tapi semakin aku mencoba untuk menghilangkan perasaan dan keinginanku itu, semakin kuat bayangan Bu Lena bergelayut di pikiranku. Terkadang ketika aku sedang dengan istriku, bayangan wajahnya kini menjadi sering terbayang-bayang di mata. Pernah pula tanpa sengaja aku menyebut namanya ketika aku sedang dengan istriku. Untung saja istriku tidak sadar akan hal itu. Akan tetapi pada akhirnya keinginan besarku itu bisa terkabul juga. Kejadiannya sekitar 1 minggu yang lalu. Ketika itu bapak bosku menyuruhku menghadap di ruang kantornya. Beliau memintaku untuk tinggal sementara di rumahnya. Karena beliau harus pergi ke luar negeri untuk sebuah keperluan rekonsiliasi pembangunan pabrik baru lagi. Beliau bilang akan pergi sekitar seminggu lebih. Karena beliau curiga dengan istrinya, karena beberapa kali istrinya itu tanpa sadar menyebut namanya dengan ditambah kata sayang ketika sedang icikiwir dengannya. Padahal selama mereka berumah tangga, belum pernah sekalipun istrinya memanggilnya dengan kata sayang. Selama ini, Bu Lena selalu saja memanggil bosku dengan panggilan papa. Oleh karena itu bosku curiga kalau istrinya punya pacar atau bahkan mulai mencari daun muda. Inliah alasannya kenapa beliau menugaskanku untuk tinggal dulu di rumahnya supaya tidak timbul kecurigaan di mata istrinya. Karena walaupun aku hanya seorang sopir, aku memang sudah sangat dipercaya. Akhirnya aku pun menyanggupinya karena adanya perasaan kasihan juga terhadap bosku. Walau dalam hati aku berharap kalau yang jadi pacar impian Bu Lena istri bosku itu adalah aku, hehehe. Hingga bosku pun berangkat ke luar negeri, aku yang mengantarkan beliau ke bandara. Dan sekali lagi, sebelum beliau terbang, beliau meminta tolong sekali lagi memastikan kembali kalau aku akan menjalankan perintahnya dengan baik dan benar. Aku pun kembali meyakinkan beliau untuk tidak perlu khawatir. Tenang saja Pak, saya pasti kerjakan semua yang Bapak tugaskan ke saya. Beliau tersenyum dan berkata, terima kasih, apapun kebutuhan kamu selama kamu di rumah sudah saya persiapkan. Keesokan harinya dalam perjalananku menuju rumahnya, aku terus memikirkan kira-kira benar atau tidak kalau Bu Lena punya simpanan. Dan terselip dalam pikiranku, kalau saja benar beliau ingin punya pacar simpanan, aku pun sangat bersedia untuk menjadi pacarnya. Dan tiba-tiba kembali bayangan wajah Bu Lena melintas dalam benakku. Dan tanpa sadar teman setiaku pun unjuk gigi. Setelah sampai di rumahnya, aku pun langsung beranjak menuju dapur. Aku memang sudah terbiasa di rumah bapak bosku ini, udah seperti rumah sendiri, dan bosku pun memang tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Sesampainya di dapur, aku pun langsung membuat teh dan kemudian duduk di meja makan yang ada di sana. Sambil mengutak-atik handphoneku, sambil iseng-iseng nonton film yang ada di media sosial. Karena film yang aku tonton memang bagus,
Tidak menunggu waktu lama, teman sejatiku pun unjuk gigi dan tanpa sadar aku pun kerja kreatif sendiri. Dan tanpa sepengetahuanku, ternyata Bu Lena sudah berdiri di belakangku sambil melihat layar handphoneku dari belakang. Dan dia pun menepuk bahuku sambil berkata, "Hayo lihat apaan sih? Kok asik bener sambil kerja mandiri segala." Bagaikan disambar petir, aku pun loncat dari kursi sehingga teh yang kutaruh di meja pun tumpah dan membasahi taplak meja makan. Bu Lena, bukan apa-apa, kok," jawabku dengan terbata-bata. Dan langsung aku mengambil lap dan melap tumpahan tehku. Bu Lena jadi tersenyum. "Sudah, biar Eti yang beresin, kamu ngapain kesini? Kan bapak lagi ke luar negeri." Aku pun menjawab masih dengan terbata-bata karena rasa kagetku belum hilang. Itu, say. Belum selesai aku bicara, Bu Lena berkata, "Kok pakai panggil say segala sih? Kayak ke pacarnya, hihihi." Tampak deretan gigi yang putih bersih dan rapi ketika dia tertawa kecil itu. "Bu, bukan. Maksud saya mau bilang kalau saya disuruh bapak untuk tinggal sementara di sini." "Siapa tahu Bu Lena ada perlu apa-apa, biar saya yang bantu." Jawabku mulai tancar dan mencoba mencari alasan yang tepat. "Ya sudah, kita ke ruang tengah saja yuk, biar ngobrolnya lebih enak." Ucapnya membuatku senang dan makin penasaran. Aku pun mengikutinya dari belakang, tercium wangi parfum dari dirinya. Harumnya menusuk ke dalam rongga hidungku dan membangunkan syaraf-syarafku sehingga kembali temanku berdiri kembali. Dan dari belakangnya, aku berjalan sambil memperhatikannya dengan seksama dari rambut sampai ke ujung kaki. Memang sangat enak kalau saja aku bisa mendapatkannya. Pikiranku memang sudah terlalu jauh karena setelah nonton film Pokemon tadi waktu di dapur. Ditambah dengan pemandangan yang sangat indah di depan mataku. Kami pun duduk di ruang tengah. Bu Lena duduk tepat di depanku. Dia duduk dengan kaki kiri ditumpukan di atas kaki kanannya. Pada saat dia hendak menaikkan kaki kirinya ke atas kaki kanannya itulah, dengan tidak sengaja kulihat ke arah yang sangat pas dan tampak pemandangan yang menakjubkan. Ya Tuhan, ternyata dia tidak memakainya. Tampak sekilas rumput Jepang menghiasinya. Tanpa sadar aku pun menelan ludah dan kembali mulai berpikir apa yang akan terjadi. Pada saat aku mengimajinasikan hal itu, Bu Lena membangunkanku dari lamunanku itu. "Hayo, lihat apa kamu? Pakai ngelamun segala." Aku pun bertambah gugup dan tidak tahu harus mengatakan apa. Itu, Bu itu." Bu Lena tersenyum dan tanpa aku sangka Bu Lena berpindah tempat dan duduk di sebelahku. Dia mendekatkan mukanya ke arah telingaku dan berbisik, "Kenapa gugup sih? Memangnya kamu lihat apa?" Nafasnya terasa berat dan berhembus di telingaku. Tidak ada reaksi apapun dariku, entah karena takut atau menahan, entahlah, akan tetapi yang pasti tubuhku terasa kaku. Aku pun mulai mengumpulkan keberanianku dan berkata, "Bu, saya takut, Bu Iin, ini tidak apa-apa, Bu." Tetapi bukannya menjawab, dia malah menarik tangannya dariku, kemudian dia berdiri tepat di depanku yang masih duduk terdiam. "Kenapa? Kamu tidak suka? Memang saya sudah tua ya buat kamu?" tanya Bu Lena. Aku pun menjawab, "Tidak Bu, cuma Bu Lena kan istri dari majikan saya dan Bapak sudah percaya sama saya Bu." Bu Lena tersenyum dan kembali berkata, "Tenang saja, Bapak kan tidak akan tahu. Lagian saya tahu kok kalau kamu suka memperhatikan ibu." Kemudian Bu Lena tiba-tiba berjalan menuju dapur, sempat kebingungan juga aku dibuatnya. Belum selesai aku berpikir, Bu Lena sudah kembali ke posisi semula. Dia tersenyum dan berkata, "Saya sudah suruh Eti ke supermarket, sekarang tidak bakalan ada yang bisa ganggu kita," ucapnya sendu. "Sudah lama sekali saya menunggu kesempatan ini. Setiap malam saya selalu mengimajinasikan dan selalu memimpikan kamu," bisiknya.
Tapi saya ini hanya seorang sopir, Bu, jawabku. Sopir hanyalah pekerjaan, tetapi belum tentu tidak lebih hebat dari suamiku, jawabnya. Kulihat dia tersenyum dan kemudian mencipoku. Sekarang buktikan bahwa benar apa mimpi saya itu. Lalu dia menarik tanganku. Kita ke kamar yuk. Aku pun mengikutinya menuju kamar tidurnya. Kamar yang teramat mewah dan tampak tempat tidur yang sangat indah dan empuk pastinya. Dan segera saja aku melaksanakan perintah darinya dan aku benar-benar bisa membuktikan apa yang menjadi mimpi Bu Lena selama ini. Setelah semuanya berlalu dengan sangat sempurna, kami pun terdiam sejenak. Aku pun memberanikan diri untuk mengutarakan kenapa aku diminta Bapak untuk tinggal sementara di rumahnya. Bu, sebenarnya Bapak merasa curiga sama Ibu. Curiga gimana maksud kamu? Tanya dia penasaran sambil mengernyitkan keningnya. Aku kembali berkata, Bapak curiga kalau Ibu punya simpanan, soalnya kata Bapak, selama ini Ibu belum pernah sebelumnya memanggilnya dengan kata sayang pada Bapak. Jelasku padanya. Dan ternyata Bu Lena malah tertawa mendengar penjelasanku itu. Itu toh kirain apa? Sebenarnya Ibu malu, tapi sudah terlanjur, jadi selama ini memang Ibu tidak pernah manggil sayang pada Bapak. Tapi entah kapan mulainya, setiap Ibu dengan Bapak bayangan kamu selalu ada di pikiranku sayang. Jadi ternyata Bu Lena tidak punya pacar simpanan, kemudian kami pun sepakat untuk terus melanjutkan hubungan kami ini. Sungguh aku merasa beruntung sekali bekerja menjadi sopir pribadi di rumahnya. Semenjak itu, uang pun semakin banyak aku dapatkan. Dan juga semakin banyak pengalaman baru bersama Bu Lena istri bosku itu. Bahkan pernah saat bapak bosku masih sarapan, Bu Lena minta kerja kreatif padaku. Tentu saja aku berkata, "Jangan Bu, jangan apa sayang, jangan sampai tidak Bu." Dan tentu saja Bu Lena langsung memeyuku. Sungguh pengalaman yang sangat berkesan. Tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya. Di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.